untuk Kak Ferry, kita dari PPG UNS Gelombang 1 2023. Untuk selanjutnya, Kak Ferry bisa memperkenalkan diri. Terima Oke, kasih. saya Ferry Kusdantoro, guru di SMP Negeri 2 Gadak. Kebetulan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, saya juga diberi tugas tambahan untuk mengampu ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di SMP Negeri 2 Gadak. Kemudian saya di kepramukaan itu menjabat sebagai sekretaris gugus depan. Untuk yang ketua gugus depannya itu ada Kak Trimanta, guru olahraga di SMP Negeri 2 Gadak. Untuk Kamabigus di SMP Negeri 2 Gadak itu Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Waluyo Sarjana Pendidikan. Itu saya rasa untuk perkenalannya. Baik, Kak. Untuk acara pada siang hari ini terdapat dua acara. Yang pertama yaitu mengenai dunia penggalang dan yang kedua mengenai postur dari penggalang. Yeah. Seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan memberikan langsung ke sesi wawancara, nggih, Kak. Yang Ya, pertama, silakan. sebagai pembina pramuka penggalang, mohon Kak Ferry bisa menjelaskan secara singkat, apa sih itu dunia penggalang dan syarat untuk menjadi penggalang itu seperti apa? Terima kasih. Ya, dunia penggalang itu dunianya anak-anak yang antara umur 11 sampai 15 tahun. Dunia penggalang itu isinya anak-anak remaja yang menurut saya yang mereka sedang eh, apa namanya? Sedang panas-panasnya untuk mencari jati diri, tapi sekaligus mereka masih senang bermain. Nah, maka itu anak-anak penggalang itu butuh pembina yang istilahnya kalau main layangan tarik ulur kayak gitu ya. Jadi di satu sisi kita eh, bisa memberikan materi-materi yang menarik, menyenangkan untuk anak-anak penggalang itu, adik-adik penggalang, tapi di sisi lain kita harus tetap menjaga mereka, mengawasi mereka supaya kegiatan dan tingkah mereka di dunia nyata, di kemasyarakatan, di lingkungan sekolah itu tetap berjalan dengan baik, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat maupun di sekolah. Saya rasa itu anak-anak penggalang. Oke, itu. Kebetulan saya itu dulu waktu menjadi ikut di Pramuka itu juga aktifnya ketika di penggalang. Jadi di penegaknya itu saya tidak terlalu aktif. Nah, cuma ikut, ya wajib ikut gitu aja. Kemudian eh, nilahlahnya ketika jadi guru langsung dicampiri tugas tambahan jadi pembina pramuka. Nah, waktu pertama kali ya agak kikuk menangani kegiatan pramuka, wong cuma aktif ketika di SMP. Tapi lama-kelamaan saya ikut KMD, KML, terus sekian tahun eh, menggeluti dunia kepramukaan, sudah tahu seluk-beluk anak-anak penggalang itu modelnya seperti apa. Yang pasti kalau mereka itu anak-anak penggalang itu tidak suka yang namanya kebanyakan tidak suka namanya teori. Tapi kalau mereka ketika kegiatan di luar itu mereka senang, senangnya mereka di luar. Nah, di SMP Negeri 2 Gadak ini kita biasanya ada latihan di setiap hari Jumat. Itu sebisa mungkin pembina-pembina itu juga membuat materi supaya anak-anak itu nggak bosen ketika ikut pramuka. Misal di satu waktu ada materi teori di kelas, tapi di satu waktu yang lain kita coba anak-anak kita bawa keluar sekolah, kita ajak ke lapangan, kebetulan di sini dekat lapangan, kita minta mereka untuk gambar panorama dan sebagainya. Yang pasti anak-anak penggalang itu mereka aktif, mereka masih suka bermain dan kadang usilnya banyak juga, yaitu anak-anak penggalang.
Oke. Oke, baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya oleh Oke. teman saya, rekan saya. Pertanyaan selanjutnya, lihat pramuka penggalang yang membedakan dengan golongan muka yang lain. Oh, ciri-ciri yang membedakan ya. Yang membedakan pramuka penggalang dengan tingkat misal siaga, penegak, kayak gitu gitu. Yang jelas tadi seperti di awal saya bilang anak-anak penggalang itu kan mulainya dari umur 11 sampai umur 15 ya. Biasanya kalau di SD itu anak-anak kelas 6 mungkin, kelas 5 mungkin juga ada, sampai SMP kelas 3. Ya, yang membedakan kalau dari segi administrasi jelas beda. Eh, dari seragamnya juga beda. Ya. Dari anak-anak siaga itu seragamnya beda dengan anak penggalang dengan anak-anak penegak itu juga beda seragamnya. Yang jelas itu ada beda tentang itu. Terus kemudian dari segi apa namanya kode kehormatan yang dianut antara penegak penggalang siaga itu juga beda, khususnya di bagian Trisatya itu beda. Kalau penggalang kita sebut sebagai Trisatya, kalau di siaga mereka ada apa namanya ada Trisatya, mereka nggak punya Trisatya ya kalau di siaga itu ya. Kalau di siaga itu kan trisatyanya di nomor 2 itu ada mempersiapkan diri membangun masyarakat. Mereka mempersiapkan diri untuk anak-anak penggalang itu. Tapi untuk yang trisatyanya penegak itu sudah ikut serta dalam membangun masyarakat. Kayak gitu. Terus kalau dasa dharma sama ya, dasa dharma antara penggalang penegak. Tapi kalau di siaga itu mereka punyanya yang namanya dwi dharma, kayak itu. Kemudian tentang eh, nama-nama anggota kelompok itu kan beda-beda juga. Di penggalang dalam kelompok itu mereka disebut sebagai regu. Kalau di apa namanya siaga mereka sebut sebagai eh, barung kalau nggak salah. Kalau yang di penegak kan ada sangga itu. Kalau di organisasi yang lebih besar ada pasukan, ada ambalang, kayak gitu. Ya, saya rasa itu yang membedakan antara penggalang, penegak, dan siaga, mungkin juga pandega, itu kan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, silakan. Baik, mohon izin Kak, saya mau menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimanakah bagaimana sistem pelatihan yang diterapkan di Pramuka Penggalang? Sistem latihannya, oke. Iya, Kak. Sistem latihannya saya memberi contoh di SMP saya saja, nggih. Di Oke, Kak. SMP Negeri 2 Ngada itu kalau sistem latihannya itu mungkin juga sama dengan kebanyakan SMP atau sekolah-sekolah yang lain atau gugus depan yang lainnya. Kalau di SMP Negeri 2 Ngada itu latihan setiap hari Jumat, mulainya jam 2 siang. Nah, sistemnya itu kalau di tempat kami itu tidak sepenuhnya ini ya juga sebenarnya kurang baik ya. Tidak sepenuhnya satuan terpisah, Kak. Satuan terpisah, tapi di sekolah kita dan satu satu kelas itu kan ada tetap masih ada putra putri gitu. Dan putra putri di masih di ampuh yang benar-benarnya satuan terpisah benar-benar terpisah ya. Satu pasukan itu dari 4 regu pasukan putri itu di Ampuh. Kalau yang putra satu pasukan ya satu pembina putra. Kalau yang satu pasukan putri ya di Ampuh oleh
1 pembina putri, seperti itu. Yang ideal seperti itu. Kita di SMP juga sebisa mungkin menerapkan itu. Kita dalam ekstrakurikuler pramuka itu ada tahun ini ada 11 apa namanya pembina yang ditunjuk di SK tugas tambahannya, termasuk saya. Nah, setiap guru yang ditugasi untuk menjadi pembina pramuka itu nanti bertanggung jawab dua di dua kelas itu. Kita masih untuk ekstra ekskul pramuka yang di permen yang baru kan ekskul itu pramuka tidak wajib ya, tapi kalau di tempat kita masih kita wajibkan untuk mengikuti ekskul pramuka khususnya untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Untuk yang kelas 9 itu sudah tidak wajib, hanya beberapa yang anak-anak Dewan Penggalang saja yang mungkin masih aktif di kegiatan ekskul pramuka seperti itu. Kemudian selain itu juga yang pasti di setiap gugus depan ada setiap tahunnya dibuat program kerja. Nah, kita sebisa mungkin menyusun program kerja yang sebaik-baiknya agar supaya dalam 1 tahun pelajaran itu dilaksanakan kegiatan latihan dan sebagainya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian masing-masing pembina yang bertugas sebagai apa-apa itu terplotting dengan baik. Seperti itu saya kira Kak untuk sistem pelatihan yang diterapkan di Penggalang. Ya, pasti seperti di metode kepramukaan ya. Ada yang ada 8 itu. Yang pasti terap kemudian satuan di ketika pelaksanaan latihan-latihan pramuka seperti itu. Baik, untuk pertanyaan. Baik, Kak, untuk pertanyaan keempat, mohon Penggalang itu yang dilakukan biasanya seperti apa saja? Kegiatan ini ya. Terima kasih. Kegiatan di Pramuka Penggalang. Ya. Yang pertama yang jelas latihan rutin. Latihan rutin itu kalau di tempat kita di SMP 2 nggak ada, itu di setiap hari Jumat jam 2 kita mulai sampai mungkin jam 4 atau setengah 5 tergantung banyak tidaknya materi di hari itu. Kemudian selain latihan rutin itu di setiap semester kita adakan kemah penggalang. Kemah penggalang. Nah, biasanya itu yang semester 1 libur kita biasanya laksanakan setelah terima rapot. Jadi ketika libur, kita libur, anak-anak sudah tidak ada beban untuk materi pembelajaran, kita adakan kemah. Biasanya di bulan Desember itu biasanya untuk anak-anak kelas 7. Kemudian di bulan Juli itu untuk anak-anak kelas 8. Jadi selain latihan rutin juga ada kemah penggalang. Kemudian selain kemah, kegiatannya ini kita ikut kegiatan-kegiatan yang diagendakan dari Kuaran, dari Kuarcap seperti itu. Dari Kuaran biasanya di bulan-bulan mendekati Agustus ini ada undangan untuk mengikuti jambore tingkat Kuaran biasanya itu. Selain itu juga kegiatannya ada lomba tingkat. Biasanya juga gitu. Ada lomba tingkat 1 yang tingkat gugus depan, ada lomba tingkat 2 yang tingkat Kuaran, ada lomba tingkat 3 yang tingkat Kuarcap, 4 yang tingkat Kuarda, dan 5 yang tingkat Kuarnas itu ada lomba-lomba juga. Nah, kebetulan ini di bulan ini nanti ada lomba-lomba yang di Kuarcap Sukoharjo itu mengadakan lomba Garuda berprestasi. Ada lomba lagi pengucapan dasar dharma, ada lomba lagi lomba cepat tepat untuk
anggota pramuka penggalang tingkat Wacap. Ya itu. Terus ada juga nanti di bulan akhir Agustus hingga awal September itu ada jambore tingkat daerah. Ini masih mau ikut seleksi. Kebetulan di hari Kamis nanti anak-anak dari kakak 2 ada perwakilan putra putri untuk ikut seleksi jambore daerah Provinsi Jawa Tengah. Itu Kak, kira-kira yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat pramuka penggalang. Yang pasti latihan rutin itu yang harus ada terus ya. Latihan rutin setiap Jumat atau mungkin ada sekolah lain yang setiap hari Sabtu pulang sekolah, kalau kita ya jam 2 kita buat kegiatannya yang semenarik mungkin supaya anak-anak tetap enjoy, terus seneng lah ketika mereka ikut latihan pramuka. Itu saya kira. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kelima. Baik, untuk pertanyaan kelima, mungkin bisa silakan ya bagaimana diri. Kalau dalam pengembangan anak-anak penggalang itu ya, kalau dalam satu regu mereka yang pasti harus kerjasama yang baik dalam pengembangannya. Dalam kegiatan latihan mereka dalam satu regu juga harus punya kemampuan untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, menyelesaikan materi yang diberikan oleh pembina. Selain itu, di pramuka itu kan ketika pengembangan diri, mereka kan juga mendapatkan yang kita sebut sebagai tanda penghargaan ya di pramuka itu. Ada 2 jenis kan di tanda penghargaan di pramuka itu, ada TKU, tanda kecakapan umum, dan di TKK namanya, tanda kecakapan khusus. Nah, untuk anak-anak penggalang di setiap tingkat kelas kita usahakan di SMP Negeri 2 Angkada itu mereka naik terus tingkatnya. Jadi dalam pengembangannya mereka harus memenuhi misal kelas 7. Mereka harus lulus dan bisa dilantik sebagai pramuka penggalang tingkat ramu seperti itu. Kemudian naik ke kelas 8 sampai naik ke kelas 8 mereka juga harus punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan TKU tingkat rakit. Dan di kelas 9 yang dewan-dewan penggalang itu mereka harus bisa ikut atau menyelesaikan TKU tingkat terap hingga nanti mereka bisa dilantik sebagai pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu sebagai tingkat tertinggi di dalam pramuka penggalang, salah satu bentuk atau wujud dari Kak? Pengembangan diri mereka. Ya. Terus kemudian ada juga di pengembangan diri anak-anak penggalang itu kan selain tadi TKU ada juga TKK gitu. Nah, TKK itu salah satu juga cara pengembangan diri anak-anak penggalang. Jadi setelah mereka nanti kalau TKK itu kan bisa mendapatkan TKK itu kan anak-anak minimal sudah mencapai tingkat penggalang rakit dulu, ya penggalang rakit. Setelah mendapat penggalang rakit, mereka baru boleh untuk mencapai atau mendapatkan TKK itu. Dari TKK wajib yang 10 itu, kemudian dan TKK pilihan yang mereka bisa lakukan, yang mereka kemampuan-kemampuan khusus mereka yang mereka miliki apa,
nanti diberi penghargaan dalam bentuk TKK. Ya, saya rasa itu Kak untuk yang pengembangan apa namanya diri anggota anak-anak penggalang. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Atas waktunya izin bertanya Kak. Berdasarkan pengalaman pasti banyak kejadian ataupun momen terjadi. Menurut Kak, pengalaman menarik apa yang didapatkan selama menjadi pembina di Penggalang ini? Terima Ya, ya pengalamannya banyak ya, yang menarik juga banyak itu. Kebanyakan itu ketika ada kegiatan di luar, biasanya ketika kemah, itu banyak hal-hal yang menarik yang terjadi juga. Kemudian ketika persiapan-persiapan, itu juga banyak hal-hal yang menarik. Misal kita harus menyiapkan ini itu, terus kemudian dananya harus kita cari dari bos, misal hanya bisa menyediakan ini, kemudian harus kita carikan dari iuran pramuka anak-anak, itu iurannya cukup enggak, itu yang menarik itu. Kemudian saling kerjasama mereka ketika di kegiatan itu juga menarik. Misal ketika dulu saya awal-awal menjadi pembina itu ada apa namanya lomba apa namanya itu jambore, ada jambore tingkat cabang di daerah Muter ya, daerah Muter itu di sana perkemahannya yang putra itu di sawah, di lahan persawahan, tanahnya kering sekali, meletek-meletek gitu. Kemudian yang putri itu di lapangan. Nah, ketika di sana otomatis kan karena jauh dari peradaban, jauh dari perkampungan. Perkampungan itu harus jalan sekitar 100-200 meter lah, 200 meteran. Kalau mau mandi, cuci kakusnya harus ke sana, harus ke perkampungan. Nah, itu ya cerita menariknya itu. Anak-anak itu pas awal-awal itu takut kan ya. Pak, ayo, Kak, saya mau mandi tapi itu apa namanya malu Pak, kalau harus dodok-dodok. Padahal itu ya sekitar jam-jam 9-an mereka baru selesai kegiatan. Terus akhirnya sama pembina diantar ke rumah warga, kan sudah diberi nomor untuk yang Gus depan ini, nanti di rumah ini, di pos depan ini, di rumah ini. Gitu. Ya itu cerita-cerita menariknya ketika ikut jambore. Terus ada lagi cerita menarik waktu lomba tingkat cabang. Itu di tahun sekitar tahun berapa ya? 2017-an mungkin. Itu biasanya dilalai SMP 2 Anggata itu selalu dapat yang regu putri. Padahal kalau lomba tingkat itu kan berat sekali. Nah, regu putri ketika mereka apa namanya bawa barang itu kan, kalau lomba tingkat itu nggak boleh diambil bolak-balik, harus bawa barang yang mereka bawa itu harus diangkut ke perkemahan itu dalam satu kali angkut ya, satu kali angkut. Nah, mereka ketika bawa itu sampai kayak mau nangis-nangis tuh, aku nggak kuat Kak, berat sekali kayak gitu. Ya so kayak dikuat-kuat ke gitu mereka ya, pembina-pembina gitu. Ya itu saya rasa itu yang mungkin menarik dari saya sebagai pembina pramuka penggalang di Kata Dua ini. Mungkin pertanyaan yang terakhir nggih, Kak. Ya. Oke, izin ya Kak Ferry, untuk Ya. pertanyaan terakhir, kira-kira apa pesan dari Kak Ferry untuk remaja-remaja yang ingin bergabung dengan dunia penggalang? Ya, pesan saya untuk anak-anak yang ikut pramuka itu jangan bosan. Harus diikuti kegiatan pramuka itu sebaik-baiknya, karena pramuka itu benar-benar organisasi yang membangun karakter baik untuk remaja.
Dalam hal ini khususnya anak-anak di usia 11 sampai 15 tahun yang nanti masuk sebagai anggota pramuka penggalang. Mereka akan benar-benar dididik tentang kedisiplinan, tentang kemandirian, tentang hal-hal positif yang mereka akan dapat menikmatinya nanti ketika hidup di masyarakat. Mulai dari kemandiriannya, mereka nanti ketika sudah mungkin kuliahnya di luar kota, dengan pengalamannya mereka mengikuti pramuka, mereka tidak akan lagi kikuk ketika harus sendiri melakukan apa di tempat rantau. Terima kasih Kak Ferry atas keluangan waktunya. Kami dari PPG Gelembang 1 UNS 2023 mengucapkan terima kasih ya Pak Kak. Terus mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, sami-sami Terima Kak. kasih. Semoga kegiatan KMD-nya, ini KMD ya? Nggih, Oh ya, nggih, semoga KMD. kegiatan KMD-nya sukses. Ini UNS Amin. apa? UMS apa? UNS Pak. UNS UN. ya? Nggih. UNS. Oke, semoga berjalan dengan baik, lancar, Amin. mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Amin. Amin. Oke, Kasih. Terima kasih terima kasih. Kak. Terima kasih, Oke, oke. Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.